Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Bu Miti bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Ya, kita sama-sama selalu sehat ya, Bu ya. Ya. Tentunya selalu semangat, apalagi sekarang sudah menuju akhir ya. Iya, alhamdulillah. Semangat ya. Iya. Pada KI 6 ini temanya yaitu tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan, di mana fokus pendampingannya yaitu persiapan panen hasil belajar. Terus ada pengumpulan survei umpan balik dan redaksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, yaitu umpan balik 360 derajat ya. Ada tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Nanti didiskusikan bagaimana dampak itu pada guru tersebut dan murid yang sedang terjadi. Dan yang terakhir yaitu tentang penilaian pemetaan aset. Diskusikan apakah tujuan program sudah dikomunikasikan dengan warga sekolah. Ya. Bagaimana Bu, apakah tema dan fokus pendampingan ini Ibu sudah memahami? Sudah, insya Allah saya paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Berkaitan tentang proses berjalannya selama 1 bulan ini ya, tentunya ada rencana tindak lanjut nih dari pendampingan yang sebelumnya, yaitu survei umpan balik 360 derajat. Apakah sudah diberikan? Sudah Ibu, sudah selesai. Semua diberikan untuk umpan balik 360 derajat itu, baik ke kepala sekolah, ke rekan sejawat, murid, ataupun dengan refleksi dari saya. Sudah diunggah ke LMS tugasnya? Sudah diunggah semuanya. Alhamdulillah ya. Dan tindak lanjut dari tugas PI 5 itu yaitu diskusi pemetaan aset. Sudah dilakukan juga ya? Sudah Ibu, sudah dilakukan dengan 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu dengan kepala sekolah guru itu di tanggal 30 September, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan guru, dilanjutkan kembali di tanggal 2 Oktober, dan yang pertemuan ketiganya itu bersama komite dan orang tua di tanggal 5 Oktober. Seperti itu. Berjalan dengan lancar ya Bu ya? Sudah Ibu, sudah berjalan. Nanti dokumentasinya nanti saya minta ya Bu ya? Iya. Dan alhamdulillah Bu Mita akhirnya selama 6 bulan ini masih tetap sehat, masih tetap semangat, dan mengerjakan LMS-nya pun sudah banyak yang dikerjakan ya. Alhamdulillah. Dan banyak checklist hijau, biru. Ya, saya adalah pasukan pengejar target hijau Bu. Biar segera selesai semua tugas-tugasnya. Alhamdulillah ya, artinya tapi selain tugas juga banyak sih kemajuan yang sudah dimiliki sama Bu Mita. Memang sebelumnya Bu Mita itu adalah orang hebat bagi saya ya. Bu Mita udah banyak jam terbangnya. Biasa saja. Tapi selain Bu Mita sudah banyak jam terbangnya di sekolah ini, juga didukung dengan program guru penggerak ya, di mana Bu Mita juga banyak belajar di program guru penggerak ini selama 6 bulan ya, dari modul 1 tentang filosofi KHD, modul 2-nya ada tentang KSE, budaya positif ya. Terus di dalam etikanya gitu kan. Dan yang modul 3-nya juga tentang aset-aset yang berdampak pada murid ya, sekolah ya, seperti itu ya. Tentunya ya sangat berkesan sekali ya Bu Mita ya. Banyak hal yang dipelajari. Jadi benar-benar makin bertambah wawasan ya, insya Allah. Dari segi sikap dan keterampilan. Berdasarkan hasil feedback 360 yang diberikan kepada saya, yang baik dan perlu ditingkatkan dari saya menurut para responden saya, mungkin kita bisa bahas satu persatu. Kalau dari kepala sekolah, yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi dalam memimpin manajemen sekolah ya, karena kan saya berasal dari seorang guru, jadi memang sangat butuh banyak peningkatan di dalam memimpin manajemen sekolah. Di sini utamanya di dalam mewujudkan program sekolah yang memiliki dampak luas dan positif bagi warga sekolah, utamanya itu. Terus kemudian kalau dari rekan sejawat, yang perlu ditingkatkan adalah mengembangkan diri bersama orang lain, dalam artian teman-teman. Bukan berarti saya tidak melakukan perubahan, tetapi sudah banyak perubahan yang dilakukan, namun yang diharapkan teman-teman akan lebih banyak lagi mengembangkan diri bersama mereka.
seperti itu. Nah, banyak program-program yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau untuk murid, mungkin kompetensi menurut mereka, kompetensi yang perlu saya tingkatkan di sini adalah dalam memimpin proses pembelajaran, di mana diharapkan dengan proses ini membuat pembelajaran itu semakin menarik, sehingga mereka semakin antusias di dalam proses belajar. Seperti itu. Kalau untuk diri saya sendiri, saya merasa yang perlu saya tingkatkan utamanya adalah bagaimana saya melakukan perubahan yang bisa memiliki dampak positif bagi siswa, di mana siswa itu merasa nyaman untuk belajar karena merasa bahwa kebutuhan mereka telah terpenuhi. Karena itu yang menjadi PR bagi semua guru sebenarnya, saat kita sudah bisa memberikan kebutuhan apa yang mereka harapkan dalam proses pembelajaran, berarti kita sudah mendengarkan mereka, kita sudah mengetahui mereka. Saat kita masih belum melakukan itu semua, berarti kita kan belum memahami siswa-siswa kita. Nah, sebelum kita melakukan manajemen pembelajaran di sekolah, kalau kita belum memahami apa yang kita mau dari tiap anak, itu berarti ke arah atasnya juga tidak akan bisa. Jadi kita mulai dulu dari siswa. Meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu offline maupun online, sehingga semakin mengasah keterampilan-keterampilan yang saya miliki agar saya dapat mengembangkan mengembangkan kemampuan keterampilan baru ini untuk sekolah, seluruh warga sekolah pastinya, yaitu baik dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat, orang tua, komite di sini, dan siswa-siswa pastinya. Mereka akan saya coba libatkan semuanya di dalam proses pengembangan diri kompetensi guru yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Dalam proses 6 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak proses pembelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama adalah bagaimana saya mendapatkan ilmu tentang filosofi dari KHD, gimana bahwa pendidikan berpusat pada murid. Di situ selama ini pembelajaran yang saya peroleh bahwa kita menjadi center sebagai guru. Namun saat saya mempelajari filosofi KHD, ternyata perubahan itu ini adalah berpusat pada murid. Kita harus memiliki pembelajaran yang dimana senternya adalah murid itu sendiri. Pembelajaran berpusat pada murid ini pun didasari berdasarkan yaitu asesmen. Dengan kita memberikan asesmen, kita bisa menjadi tahu apa yang dimiliki dari tiap anak, profil gaya belajar anak, profil diri anak, terus bakat dan minat anak, sehingga pada saat kita melakukan proses pembelajaran di kelas, kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang mereka miliki secara personal. Dan jadi kita tidak bisa menyamaratakan semuanya diberikan hal yang sama. Namun jika kita bisa melalui berdasarkan data yaitu asesmen, kita bisa mengetahui bahwa ternyata murid kita ini beragam, sehingga dalam proses pemberian pembelajarannya pun kita sesuaikan dengan apa yang mereka miliki, sehingga kita terapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di saat proses pembelajaran di kelas pun ya kita tidak lurus-lurus aja. Sekarang saya kalau di BK mungkin memang kita kan sering menggunakan ini di dalam konseling, tetapi sekarang kita juga menggunakan di dalam proses pembelajaran dengan adanya PSE dan KSE saat dalam proses pembelajaran, sehingga anak itu menjadi lebih merasa dihargai sebagai seorang manusia, tidak hanya sebagai objek dia dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian dalam proses pembelajaran 6 bulan ini pun saya juga mendapatkan pembelajaran bagaimana kita menilai aset yang dimiliki oleh sekolah. Kita memetakan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, lalu aset-aset itu menjadi kelebihan sekolah yang kita bisa angkat menjadi sebuah program yang akhirnya program itu bisa memiliki dampak yang positif atau baik ke siswa. Jadi kalau kita tidak memahami aset yang kita miliki di sekolah, ya kan seperti yang kita pelajari. Kalau dulu kita mempelajari itu adalah yang kita lihat hanyalah negatif saja. Namun sekarang kita mau belajar untuk mencoba belajar dari kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kelebihan-kelebihan itu yang kita angkat dan kita jadikan aset bagi sekolah untuk membuat suatu program yang memiliki dampak positif pada siswa. Intinya semuanya tujuan utamanya adalah kepada siswa. Kalau yang saya lihat dari perubahan yang terjadi pada murid-murid saya atau anak-anak saya ini adalah mereka jauh lebih
merasa menarik untuk mempelajari mata pelajaran yang saya ampuh. Kalau dulu mereka mungkin cuma duduk manis gitu ya. Kalau sekarang kan kita memberikan pembelajaran secara inovatif, kreatif, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan mereka, potensi mereka, sehingga mereka menjadi lebih bereksplorasi, lebih tertantang, lebih merasa tersalurkan, lebih aktif lagi di dalam proses pembelajaran, karena mereka merasa apa yang mereka pelajari sekarang ini sesuai dengan apa gayanya mereka, apa yang mereka harapkan dari yang memang kekuatan mereka, seperti bakat dan minat yang mereka jalani. Mengerjakan tugas pun sudah disesuaikan dengan bakat dan minat mereka, sehingga menurut mereka sekarang alhamdulillah. Kalau dulu mungkin masuk, aduh takut ada ini, sekarang Bu kapan masuk? Bu ayo kita belajar. Jadi sekarang itu alhamdulillah menjadi merasa bahwa simbiosis mutualisme kita dibutuhkan, dan saya juga membutuhkan mereka. Yang cukup memuaskan buat saya rasakan adanya perubahan positif dalam diri saya, terutama di dalam mengajar. Di dalam mengajar saya merasakan bahwa banyak hal yang berubah. Dari yang saya mungkin tidak berpihak kepada murid karena saya yang menjadi center di depan, sekarang saya memposisikan anak yang menjadi center, dan semua proses pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang saya rasakan banyak hal positif yang saya dapatkan di dalam perubahan-perubahan itu. Saya bisa membuat anak menjauh lebih menyenangkan, merasa nyaman, merasa tidak bosan di dalam proses belajar. Kalau dibilang menantang itu adalah kolaborasi antar teman sejawat, karena kan teman sejawat itu intinya memiliki mainframe yang mungkin isi kepala yang berbeda-beda ya Bu. Nah, di saat kita mulai berkolaborasi, terutama di dalam hal coaching, kan kita sudah mulai mencoba untuk menerapkan coaching dalam supervisi akademik. Nah, saat kita berkolaborasi, saat kita coaching itu memadukan pola pikir, terus memadukan kerjasama, itu buat saya yang cukup menantang. Dalam pemetaan aset ini saya melibatkan kepala sekolah, kemudian melibatkan rekan guru sejawat, kemudian saya juga melibatkan komite dan orang tua murid, serta yang terakhir saya juga melibatkan siswa sebenarnya. Sehingga kompleks untuk dalam memetakan aset ini seluruh warga masyarakat sekolah. Pada saat proses mengidentifikasi aset ini, pemetaan aset ini, yang saya lakukan pertama kali adalah rapat bersama kepala sekolah dan rekan guru, kemudian berdiskusi juga dengan peserta didik dalam arti ini siswa. Selain itu juga saya mengadakan pertemuan bersama dan diskusi bersama komite dan orang tua murid, sehingga kita bisa mendapatkan aset-aset yang kita miliki di sekolah ini. Tantangan yang saya hadapi saat mengidentifikasi sumber daya ataupun aset yang dimiliki sekolah itu seringnya beda pendapat saja. Adanya perbedaan pendapat pada saat kita berdiskusi, karena untuk menentukan aset apa saja yang kita miliki di sekolah, aset apa saja yang bisa menjadi kekuatan sekolah, itu adanya perbedaan pendapat di antar peserta saat diskusi, baik itu dengan rekan guru ataupun dengan orang tua dan komite, begitu pula dengan siswa. Nah, cara saya mengatasi kendala atau tantangan itu dengan melakukan pendekatan sosial emosional dengan pihak-pihak yang terkait. Perasaannya senang, ternyata banyak aset yang bisa diberdayakan oleh sekolah yang mungkin saja selama ini mungkin tidak terdeteksi. Nah, dengan kita sudah bisa mengidentifikasi, kita memiliki aset-aset yang bisa kita berdayakan, sehingga bisa menjadi program-program yang memiliki dampak luas positif kepada sekolah. Pertimbangannya adalah jadi dari hasil rapat itu baik pertimbangan berdasarkan dari hasil rapat baik dengan kepala sekolah, guru ataupun orang tua, itu yang membuat menjadikan dalam menentukan sumber daya. Jadi gini, kalau misalnya ada hal lain yang mungkin bisa dijadikan sumber daya namun sedang dalam berproses ya Bu. Kita seperti sekarang di sekolah ini, kita sedang ada penambahan pembangunan 9 unit ruang belajar, 1 masjid yang sedang lagi dibangun, kemudian kita juga punya jogging track yang sedang dibangun juga. Jadi di saat-saat masa ini kita memiliki sumber daya yang mungkin baru bisa digunakan nanti di awal tahun, karena sedang dalam proses pembangunan
Jadi kita mencoba saat ini memang kita belum memiliki karena musola kita dibongkar karena akan dijadikan masjid. Kemudian unit belajar pun sekarang sedang ditambahkan untuk bisa menjadi ruangan lab-lab daripada mata pelajaran. Kemudian jogging track yang tadinya kita memiliki lahan untuk lompat jauh, sekarang kita buat semuanya lengkap di mini velodrome lah, mini velodrome gitu. Kemudian jadi banyak hal yang sekarang bisa menjadi sumber daya namun masih sedang berproses penambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat ya. Sehat alhamdulillah. Iya, tetap semangat ya Pak ya. Siap. Apalagi Bapak selalu memotivasi Bu Mita sebagai CGP ya Pak ya. Siap. Iya. Di sini izinkan saya mau bertanya nih Pak tentang kemarin tugas di PI 5. Bu Mita itu tugasnya selain memberikan umpan balik ya hasil 360 derajat itu dan melakukan diskusi tentang pemetaan aset yang ada di sekolah. Siap. Iya. Dan kira-kira maaf ya Pak ya, kira-kira berapa hari pada saat diskusi Bu Mita? Kalau yang untuk bersama kepala sekolah dan rekan guru itu diadakannya di tanggal 30 September sehari, terus habis itu dilanjut lagi di tanggal 2 Oktober bersama guru-guru, lalu yang pertemuan ketiganya bersama orang tua itu di tanggal 5 Oktober. Iya. Jadi ada 3 kali pertemuan. 3 kali ya. Membahas tentang apa saja sih ya yang ada di sekolah dan digunakan untuk apa saja ya. Baik Pak. Bagaimana Pak perasaan Bapak ketika bersama-sama dengan Bu Mita selaku calon guru penggerak dengan rekan guru yang lain dan para orang tua dalam menuju mengidentifikasi berhasilnya sumber daya yang ada di sekolah? Ya, terima kasih. Secara umum saya terima kasih sekali, bahkan dengan adanya kegiatan ini merasa terbantu karena terus terang saja namanya aset di sekolah itu kan banyak gitu ya. Tidak bisa hanya diserahkan pada satu orang gitu. Dengan adanya kepedulian dari teman-teman itu membuat minimal saya merasa bisa berbagi tanggung jawab terhadap yang lain. Karena selama ini kan kadang-kadang ada pemahaman, oh kalau guru itu hanya bertugas mengajar dan lain sebagainya. Padahal ya kita itu sebagai sekolah negeri ketitipan aset negara yang jumlahnya luar biasa, ragamnya juga banyak, dan itu perlu perhatian dan perlu perawatan dari semua yang ada di sekolah ini. Ya, tentunya perasaannya juga senang juga dapat berkolaborasi ya. Demi untuk memajukan sekolah ya Pak ya. Terus bagaimana pada saat proses Bapak menemukan identifikasi pada sumber daya yang ada di sekolah itu Pak? Sebetulnya begini, di dalam pengadministrasian itu sebetulnya sudah jelas apa-apa yang menjadi aset sekolah. Aset sekolah itu kan secara umum bisa dipisah menjadi 3 barangkali. Pertama aset yang berupa manusia, yang kedua aset yang berupa barang, yang ketiga aset yang berupa lingkungan. Nah itu garis besarnya itu di situ. Nah nanti dari situ bisa dipecah-pecah kan gitu. Yang berupa manusia ada guru, ada TU, ada satpam, ada siswa, ada komite, ada orang tua dan lain-lain. Dan yang aset berupa barang itu barang ada yang bergerak, tidak bergerak, yang pakai habis, modal segala macam itu semua. Yang berikutnya lingkungan. Lingkungan itu termasuk juga budaya, termasuk kita berdiri di mana, kemudian di lingkungan apa dan seterusnya. Nah itu semua alhamdulillah kemarin bisa terdiskusikan dengan baik. Pada saat menyusun tentunya ada kendala dan tantangannya Pak ya. Bagaimana itu Pak ketika pada saat diskusi itu cara mengatasinya Pak? Wajar ada kendala itu wajar. Kenapa? Sebab mengidentifikasi aset itu memang selama ini kan hanya mungkin orang-orang tertentu yang diberikan tugas. Jadi memang tidak secara umum memang tidak tidak tersampaikan dengan baik kepada teman-teman, terutama teman-teman guru, karena memang bukan tupoksi mereka. Tetapi dengan adanya Bumita sebagai guru penggerak, mau tidak mau harus ikut terlibat di dalamnya kan gitu.
Nah, di sini perlulah semacam kolaborasi, semacam kerjasama, dan juga perlu kerjaan lebih gitu ya. Itu apa namanya, tantangannya. Jadi harus bisa meluangkan waktu di luar jam mengajarnya, bisa komunikasi dengan segala yang ada di kita, baik kepada manusianya, kepada barang-barangnya dan lingkungannya. Itu yang harus bisa diatasi kan gitu. Supaya apa? Supaya kedepannya itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi modal dasar dan modal besar bagi sekolah ini untuk meraih prestasi yang lebih baik kedepannya. Iya. Saya lihat beberapa tugas aksi nyata Bu Mita ini kan cukup bagus ya Pak ya, Yeah. gitu kan. Di antaranya ada program tentang Jumat Ekspresi. Jumat Yeah. Ekspresi ya, Jum X. Iya Jum X ya, dimana tentang bakat minat anak ya. Terus tentang pemetaan aset yang dilakukan dalam program Jum X itu, apakah ada yang masih kurang ataupun memang semua terlibat Pak? Kalau dikaitkan dengan Jumat Ekspresi ini merupakan apa ya istilahnya kegiatan yang sebetulnya grand design-nya itu ada, yaitu namanya GX, itu grand design-nya. Cuman GX itu apa ya, gebiar ekskul lah itu, menampilkan ekskul yang ada di sini yang menampung bakat minat anak. Cuman kan ini hanya setahun sekali masalahnya. Nah, dan dikebiarkan. Nah, oleh karena itu maka dibuatlah wadah oleh Bumita, diusulkan wadah di mana anak itu bisa menampilkan ekspresi sesuai bakat minatnya, bukan pada saat 1 tahun sekali saja, tetapi bisa 1 bulan sekali. Walaupun dinamai Jumat Ekspresi, bukan berarti setiap Jumat, karena di dalam kegiatan Jumat itu ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada yang terkait dengan agama Islam, rohis, ada juga yang terkait dengan olahraga, ada juga yang terkait dengan kebersihan dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan bagian dari kegiatan Jumat awal yang memang kita pakai untuk semacam pembiasaan baik yang ada di sekolah ini, mulai dari yang menyangkut ke rohaniannya, akhlaknya, yaitu kegiatan rohis, kemudian terkait tentang kesehatannya, yaitu dengan kegiatan olahraga, kemudian terhadap lingkungan, karena walau bagaimanapun juga kita sudah di wilayah provinsi, kebersihan dan lain sebagainya. Nah, di situ ada juga kegiatan yang kita masukkan, yaitu kegiatan Jumat Ekspresi itu, di mana anak-anak punya kesempatan untuk menampilkan ekspresinya. Kenapa? Sebab kalau ini tidak diwadahi, sayang sekali bakat-bakat yang ada di sekolah ini luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan aset bagaimana, ya memang untuk sebuah kegiatan pasti diperlukan semua yang tadi saya sebutkan, itu harus mendukung itu, baik manusianya, baik barang-barangnya, baik lingkungannya, harus mendukung. Kalau misalnya kita mencanakan program tapi asetnya tidak mendukung, ya percuma. Contoh misalnya begini, kita lihat dari sisi apa? Kita lihat dari sisi misalnya ya, barang misalnya, yang mungkin perlu panggungnya, perlu karpetnya, perlu soundnya, ya kan, perlu apa namanya, tendanya dan lain sebagainya. Itu semua kan dari aspek barang. Nah, kalau dari aspek manusianya, ya, namanya yang kita tampilkan ekspresi, pasti yang kita tampilkan itu manusia. Ya, manusia siapa ini yang kita tampilkan? Yaitu siswa. Tetapi siswa itu akan bisa menjadi begini ya dari pelatih, guru dan lain sebagainya. Namun ini semua tidak akan berjalan kalau tidak ada kolaborasi di antara seluruhnya. Kenapa? Sebab ini menyangkut pengawasan anak yang tidak tampil, kemudian bagaimana mengorganisasi kegiatan itu dan lain sebagainya. Itu memerlukan semua pasti akan terlibat gitu. Yang saya maksud semua bukan berarti setiap. Kalau setiap beda lagi nanti. Semua pasti akan terlibat. Kalau kita nanti bisa bicara setiap, ya mungkin ada juga yang seperti misalnya contoh semut lah itu ya. Semut itu kalau mengangkat barang, memindahkan barang itu kadang-kadang itu ada yang narik, ada yang dorong, tapi ada juga yang di atasnya gitu kan. Tapi ya itulah itu menjadi sebuah kerjasamanya, sehingga di situ kita kalau semua semut memindahkan barang, misalnya memindahkan roti misalnya dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita amati, apakah semuanya begitu? Ya enggak, ada juga yang ngerecokin, biar naiknya di atas ini.
Tapi kalau kita bahasakan semua ya semua itu Iya. sukses. Kira-kira seperti itu. Ya, ikut terlibat Nah, semua ya, ya, kolaborasi itu. dan Nah, kerjasamanya. iya, Ya. kira-kira seperti itu. Baik Pak, menurut Bapak ini ya, SMP 8 ini aset yang dilihat oleh warga sekitar ataupun nanti biasanya orang-orang pada daftar ke sini yang jadi hal yang menarik untuk SMP 8 itu tempatnya di mana tuh Pak? Maksudnya dilihat dari lingkungannya, dari aset-aset yang lain itu. Semua. Tiga-tiganya mendukung. Ini contoh. SMP 8 kalau misalnya gedungnya reot, kemudian fasilitas kelasnya tidak terpenuhi dengan baik, ya tidak akan menarik. Yang pertama. Yang kedua, kalau gurunya misalnya, ini aset orang ya. Nah, kalau gurunya ngajarnya juga malas-malasan, ya nggak bakal bagus ini. Dekat gitu kan? Dekat dengan SMA gitu ya. Dekat dengan SMA itu salah satunya, tapi maksud saya kalau ditanya aset apa yang kira-kira bisa mempengaruhi orang menarik ke kita, semuanya, baik manusianya, lingkungannya, maupun sekolah dalam tanda kutip barang-barangnya itu, fasilitas itu semua menarik mereka. Begitu datang ke sekolah, lihat sekolahnya bersih, pakai AC, pasti menarik lah, kira-kira begitu kan. Kemudian sarana prasarananya lengkap, segala macam, gedungnya juga tidak terpisah-pisah. Ini mungkin salah satu sekolah yang awal didesain oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan yang gedungnya tidak bisa. Kalau yang dulu-dulu kan agak terpisah, ada di sono, ada di sono, ada di sono, sehingga mobilitas gurunya itu kan agak jauh. Kalau di sini kan dekat. Nah, dari ruang guru ke kelas itu sangat dekat, tidak memerlukan waktu yang ya itu pasti akan menarik orang gitu. Dan selanjutnya kalau di guru misalnya, ya tadi saya katakan guru memang memberikan pelayanan maksimal sehingga orang tua itu puas gitu, terhadap pelayanan terhadap di sekolah, sehingga itu dari mulut ke mulut pasti akan sampai ke masyarakat, sehingga orang tua pasti akan sangat inginlah menyekolahkan anak di sini. Yang berikutnya juga lingkungan ini ya sudah menjadi sebuah tradisi di sekolah kita, menjadi sebuah budaya di kita, bahwa memang sekolah kita itu budayanya prestasi. Jadi setiap minggu ini kalau itu kita kumpulkan itu. Jadi tiga-tiganya itu, jadi tidak bisa dilihat wah ini sekolahnya bagus makanya saya tertarik. Yaitu kalau untuk sekolah lain boleh lah itu, kalau di sini enggak, bukan hanya itu. Kalau hanya sekolahnya bagus doang tapi pelayanannya kurang maksimal, prestasinya nggak ada, mungkin juga tidak sekuat ini menarik minat masyarakat. Artinya kita harus punya nilai jual. Wah, luar biasa. Dan SMP 8 ini tentunya letaknya sangat strategis ya Pak ya? Ya itu tadi saya bilang lingkungannya sudah sangat strategis. Jadi artinya lingkungan itu kan ada berupa budaya, berupa letak, berupa kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya dan lingkungan. Alhamdulillah sangat menarik sekali Pak pembicaraannya, diskusinya juga. Jadi saya ingin menambah bertanya-tanya lagi untuk kedepannya nanti. Siap. Iya. Mohon izin Pak, karena nanti setelah Bapak saya masih ada pendampingan akhir ya dengan komite. Saya mohon izin dan sebelumnya saya pamit. Dari PI pertama ke PI 6 pasti saya banyak kurangnya dan belum maksimal dalam mendampingi Bu Nita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan ada seluruh warga sekolah di sini. Ya, terima kasih juga Bu. Jadi dengan adanya program guru penggerak yang alhamdulillah SMP 8 juga tidak ketinggalan karena guru-guru yang ada di sini juga mengikuti kegiatan itu. Alhamdulillah itu bisa menambah istilahnya daya gedor dari teman-teman untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada di sekolah ini, dan harapannya dengan perbaikan proses akan memperbaiki juga hasil gitu. Kenapa? Sebab orientasinya sekolah itu ya salah satunya adalah hasil, bukan hanya proses. Hasilnya harus betul-betul maksimal sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu unggul dalam prestasi baik akademis maupun non akademis gitu.
Jadi kalau misalnya dengan proses yang bagus itu tadi tidak menghasilkan prestasi yang bagus, ya pasti akan perlu banyak evaluasi dari saya. Namun dengan kehadiran guru penggerak ini menambah motivasi, menambah semangat, makanya saya sebut menambah daya gedor untuk peningkatan proses, dan insya Allah nanti hasilnya dan peningkatan prestasi. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal buat Ibu yang tadi saya sebutkan, karena sekolah nggak bisa ngasih apa-apa Ibu Mita ya, kecuali ucapan terima kasih. Ya, yang terakhir tadi saya bilang mudah-mudahan kita semua sehat ya kan, sehingga kedepannya kita walaupun di luar kegiatan program guru penggerak ini kita masih bisa bersilaturahmi saja. Terima kasih. Sama-sama. Izin pamit ya Pak. Ya, sama-sama. Baik Bu Mita, pada persiapan panen hasil belajar ini tentunya para CGP mempersiapkan ya ide-ide. Gitu. Apakah Ibu Mita punya ide untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nanti? Ide saya untuk persiapan panen hasil karya di Loka 7 itu mungkin saya akan menampilkan yang merupakan program unggulan yang saya buat di sekolah ini yang memiliki dampak luas atau positif bagi siswa, terutama siswa. Ya mungkin saya akan menampilkan yaitu program Jumat Ekspresi saya. Seperti itu. Terus kira-kira pada saat nanti apa yang akan dipamerkan? Kalau pamerkan selain rancangan program yang saya buat, saya akan menampilkan produk hasil karya anak-anak. Produk hasil karya di anak-anak di sekolah saya banyak yang mereka cukup, kalau saya bilang mereka sangat kreatif, inovatif ya di dalam menjebatani tugas-tugas mapel, dan itu perlu diapresiasi dengan menampilkan hasil karya itu ke orang banyak, sehingga pihak luar bisa tahu ini loh produknya murid-murid SMPN 8. Jadi nanti pada saat panen Lokakarya nanti, Iya. Ibu Mita membuat banner standingnya yang berisikan aksi nyata Dari tentang, program tersebut. Jumat Ekspresi ya. Apa sih yang melatar belakangi ini? Betul. Kan? Betul. Terus ada dokumen-dokumennya, Ada. ya foto-fotonya itu. Iya. Atau mungkin Bu Mita menyediakan laptop untuk adanya video tentang proses pada saat pembelajaran Jung Age ataupun prestasi-prestasi apa yang sudah diraih seperti itu. Jadi biar para pengunjung, para tamu akan lebih menarik lagi, dan nantinya tamu itu akan berpikir jika nanti anaknya ataupun saudaranya ataupun anak didiknya yang di SD itu akan masuk tertarik ya ke SMP 8. Iya, kemungkinan bisa dua-duanya ya Bu ya. Banner ada, kemudian layout dari komputer juga ada. Nanti saya coba, itu ide menarik itu Bu. Jadi kalau banner sudah terpikirkan oleh saya, tetapi dengan layout komputer yang bergerak terus terkait dengan keunggulan-keunggulan sekolah, apalagi dengan prestasi-prestasi serta keunggulan-keunggulan sekolah yang bisa menjadi nilai jual SMP 8, bisa akan saya tampilkan nantinya di komputer secara bergerak seperti itu bisa. Baik Bu Mita, ya alhamdulillah kita di akhir pendampingan, yaitu saya mau sedikit bercerita nih tentang perjalanan dari awal sampai akhir, dari kita yang belum kenal sampai sedekat ini kita saling chatting, nanya kabar, saling bertanya dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah hubungan saya sebagai PP dengan CGP lain juga sudah adanya chemistry, ya. Jadi kita tidak ada saling sebagai guru dan murid ya. Jarak. Ya, tidak ada jarak, tapi kita benar-benar saling belajar. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Mita telah banyak berbagi praktik baik lewat pembelajaran daring di LMS dengan rekan-rekan CGP lain, juga Bu Mita juga banyak berbagi praktik dengan anak-anak di sini, dengan guru-guru di sini, juga selalu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah apa yang sudah Bu Mita dapatkan di PGP ini. Dan tak henti-hentinya saya juga
selalu berdoa kepada Bu Mita dan TGP semuanya agar selalu sehat, semangat, berinovasi dan lulus. Amin ya Amin. Allah. Ya, dan saya juga mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih. Saya juga banyak belajar kepada Bu Mita, di mana saya juga mulai dari nol. Saya melihat dari Bu Mita dan CGP lain itu banyak sekali yang saya ambil untuk cerminan saya ke depannya dalam berinovasi, ya. Dan saya juga mohon banyak kurangnya, mohon maaf ya, banyak kurangnya, kurang membersamai, kurang maksimal ya, kurang maksimal dalam membersamai, dan banyak salah-salah kata, salah-salah sikap saya gitu kan. Jadi mohon dimaafkan ya Bu Mita ya. Sama-sama Ibu ya Allah. Dan satu pesan ya kepada Bu Mita, agar selalu terus memetakan sumber daya yang ada di sekolah ini untuk perubahan dalam perbaikan pembelajaran, baik pada murid maupun rekan guru di sini, untuk sekolah dan khususnya pada diri Bu Mita. Ya. Saya juga ingin mendengar apa sih kesan selama Bu Mita belajar dengan PGP, belajar dengan saya melalui pendampingan. Ya, makasih Bu Meti. Oke. Jadi saat kita mulai dari awal pertemuan kita kan sama-sama belum kenal ya Bu Meti ya. Pastinya saya di awal seperti yang saya pernah sampaikan di awal, bahwa program ini merupakan program awal mulanya, merupakan program yang bukan berasal dari hati saya gitu kan. Namun ternyata setelah berjalannya waktu, saya enjoy dengan program ini. Yang dulu saya takutkan dengan tugas-tugas yang banyak, karena bukan berasal dari hati ya, tapi lama-kelamaan setelah mulai dari LMS, terus kemudian loka, pendampingan, itu saya semakin terus terang jatuh cinta gitu ya. Bahkan kalau tidak ada tugas itu rasanya kok ada yang kurang gitu ya. Karena dari sejak bulan Maret hingga bulan ini, kasarnya hidup saya dipenuhi dengan tugas yang dimana tugas itu berkolaborasi dengan orang. Mungkin selama ini pekerjaan saya walaupun berkomunikasi dengan anak atau semuanya, namun yang saya dapatkan di PGP ini banyak banget Ibu. Saya banyak proses belajar yang saya dapatkan. Bagaimana saya belajar untuk mendengarkan, utamanya saya. Kalau kita mendengarkan itu, kalau cuma sekedar dengar tapi mendengar dengan sesakma itu kan tidak sama dengan cuma mendengar saja. Mendengar dengan ini, menyimak itu, terutama dengan potensi-potensi anak. Dari modul-modul yang saya pelajari, saya banyak belajar tentang itu semua. Banyak pula yang saya pelajari dari Bu Meti, bagaimana Bu Meti sabar. Kalau saya sih terus terang, buat saya Bu Meti adalah orang yang sabar untuk mendampingi kami ini yang sebenarnya dari zero, terus sekarang kasarnya kami memiliki sedikit ilmu gitu ya Bu. Itu semua tidak lepas dari Bu Meti. Bu Meti itu sabar buat kami, terutama kami ini kadang-kadang kan harus diingatin, ayo jangan lupa tugas ini semua. Dan ya karena kesibukan tiap orang kan beda-beda ya Bu ya. Nah itu yang kami dapatkan dari Bu Meti. Dan Bu Meti buat kami selain sabar, Bu Meti sangat merangkul kami. Bu Meti tidak pernah menempatkan diri bahwa Bu Meti adalah orang yang lebih daripada kami, karena Bu Meti, seperti Bu Meti bilang, kita tidak pernah ada jarak ya. Kita sama-sama belajar. Ibu Meti kan selalu bilang gitu, kita sama-sama belajar. Iya Bu, sama-sama belajar, namun kami belajar kepada Ibu gitu kan. Nah jadi yang didapatkan layaknya ilmu padi. Ibu itu memberikan ke kami layaknya ilmu padi. Walaupun Ibu secara hierarki Ibu adalah guru kami, namun Ibu tidak pernah merasa bahwa ya saya adalah guru, gitu tidak. Tetapi Ibu lebih memposisikan kepada kami ini, Ibu adalah teman kami, sehingga kami pun lebih enak untuk berkonsultasi dengan Ibu, terutama untuk tugas-tugas, penyelesaian tugas ataupun pada saat pendampingan, sehingga kami pun lepas. Dan akhirnya yaitu perasaan yang tadinya terpaksa, enjoy Bu selama 6 bulan ini.
ya saya rasakan perubahan itu banyak saya dapatkan. Yang tadinya saya agak malas-malasan gitu di awal, sekarang bagaimana caranya saya harus menyelesaikan tugas, bagaimana caranya saya bisa menuntaskan ini semua, sehingga karena menurut saya ini hanyalah awal dari proses perubahan yang akan terjadi di depan sana. Kalau saya di sininya tidak kuat, nah kuat saya di sini terbentuk dari siapa? Dari Bu Meti. Jadi saya merasa basic saya ini saya dapatkan dari proses pendampingan Bu Meti selama 6 kali pendampingan itu secara tugas tertulis. Tetapi sebenarnya Bu Meti mendampingi kami 24 jam. Kenapa 24 jam? 24 jam ya kan, kalau kita WA sampai malam pun Bu Meti jawab. Kadang Bu Meti kalaupun nggak jawab, tahu-tahu nanti di jam berapa maaf gitu ya, saya baru bisa jawab. Berarti kan Bu Meti tetap respon dengan kami ya Bu ya, tetap respon dengan kami, dan sehingga apa sebenarnya yang kami tanyakan pun Bu Meti selalu menjawabkan gitu. Dan terus terang saya bukan membedakan Bu Meti dengan PP-PP yang lain. Buat saya Bu Meti is the best karena banyak hal yang saya bisa dapatkan dari Bu Meti, terutama disiplin ya Bu. Ibu bisa disiplin kepada kami, terutama kan moderasi apa yang harus kita lakukan gitu ya Bu. Nah itu membantu kami pada saat di Lokakarya. Apa yang Ibu lakukan di saat pendampingan yang kepada kami itu ternyata sangat membantu kami di Lokakarya dalam pemenuhan tugas-tugas saat di Lokakarya. Karena bukan ngomong di luaran sana seperti apa, tetapi saya bisa melihat efek pada teman-teman yang PP-nya tidak maksimal akan mengganggu pada saat Lokakarya. Nah, alhamdulillah di kelas A 1065A ini dengan di bawah bimbingan Bu Meti itu sama sekali tidak pernah ada, karena Bu Meti selalu mengingatkan kami apa yang harus kami siapkan, kemudian Ibu juga menjalankan sesuai apa yang memang harus nanti dibawa pada saat loka. Wah, banyak belajar, Ibu is the best buat kami. Saya pokoknya banyak belajar, dan mudah-mudahan silaturahmi ini tidak putus, karena buat saya proses belajar masih panjang Bu. Tetap butuh bimbingan walaupun kami sudah tidak berada dalam program ini. Seperti itu. Ya baik, pesan saya juga kepada Bu Mita, tetap ya tadi ilmu padi ya, betul, tidak betul. boleh sombong, tetap tawadu ya, juga menjalani prinsip-prinsipnya, yaitu apa ya, yang namanya orang semakin kita beradab dan berilmu ya, tentunya Bu Mita itu akan dinaikkan derajatnya. Besok lusa Bu Mita jadi pemimpin ya, pemimpin di mana saja, tetap tidak boleh sombong dan harus bijaksana, adil seperti itu ya, tidak boleh pilih-pilih. Kita harus tahu latar belakang kita dulunya sebagai apa, betul. Jangan lupa kacang kulit kulitnya ya. Iya betul Bu. Insya Allah. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Aduh ya Allah. Terima kasih banyak. Saya banyak belajar. Silaturahmi ya. Amin. Insya Allah. Insya Allah tetap terjadi. Sekian pendampingan individu yang ke-6 ini. Saya Meti Agustina sebagai pengajar praktik, dan saya Indrasari Paramita sebagai calon guru penggerak dari SMPN 8 Kota Tangerang Selatan, Angkatan 10 Provinsi Banten, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.